Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Slam YouTube. Oke, terima kasih yang sudah mampir lagi di video channel YouTube gua, yaitu Slam YouTube. Channelnya ojol guys, informasi tentang ojol ada di sini semua guys, dan tips caranya untuk bisa menggacorkan akun guys. Insya Allah guys, kalau teman-teman yakin ya kan, pasti bakal bisa gacor. Dan emang sih nggak semua akun kita tuh bakal gacor selamanya atau seterus-terusnya guys. Pasti ada jeda dimana kita akan gagu gitu guys. Tapi tergantung dari kitanya juga guys, gimana cara mengatasinya ya kan. Nah, jadi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu biar gua semakin semangat lagi bikin informasi atau tentang tips tentang ojol buat teman-teman di luar sana, biar kita saling sharing di sini. Subscribe di bawah guys, dan jangan lupa komen di bawah ya kan, supaya teman-teman lebih akrab sama gua dan yang lain juga yang nonton video ini. Nah, jadi apa kabar kalian semua ya kan? Semoga selalu sehat-sehat semua guys. Di jalan hati-hati guys, kalau ngantuk minggir dulu, ngopi ya kan, jangan dipaksain. Apalagi yang argo-argo gosen guys, yang jauh-jauh itu sangat-sangat lelah. Kalau misalkan jauh jangan lupa melipir dulu guys. Kalau ngantuk jangan dipaksain, karena itu sangat bahaya banget buat kita. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker guys, tetap semangat ya kan. Nah, jadi di video kali ini gua pengen bahas guys tentang apa ya, tentang history ya kan, history, atau yang kedua tentang jam on beat, dan yang ketiga tentang kebiasaan kita ngambil orderan apa guys yang membuat akun kita tuh kok standar gini-gini aja gitu sebenarnya. Nah, ini selama beberapa minggu ini gue perhatiin ya, orderannya dan jam on beat itu sangat ngaruh banget, dan history kita, perjalanan kita ngambil order itu sangat ngaruh banget. Nah, maka dari itu gue sharing di sini ya kan. Kalau ada yang salah atau ya ada yang kurang, bisa ditambahin di bawah guys. Gak apa-apa, komen di bawah yang baik-baik ya kan, biar kita saling sharing sesama Gojek, biar tahu lah semua gimana. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama yang pengen gue bahas adalah jam on beat. Jam on beat itu benar-benar ngaruh banget guys. Kalau misalkan kita nih teman-teman ya kan, teman-teman keluarnya jam berapa, misalkan keluar jam 8 dan kalian ngetes keluar jam 10 atau jam 11, pasti orderannya bakal delay atau lama guys. Apalagi kalau misalkan kalian nyoba keluar jam 6 gitu loh, nggak sesuai dengan kebiasaan kalian keluar jam berapa. Ini udah gua alamin sendiri, biasanya keluar jam berapa dan ini keluar jam berapa. Dan tetap guys, misalkan kalian keluar jam 10 ya kan, dan kalian keluar pagi, itu pas dikasih order pasti nanti di atas jam 10. Sepengalaman gue sih begitu guys. Jadi kayak seakan-akan kayak jam sistem tuh baca jam on beat kita itu kayak gitu guys. Jadi makanya itu jam on beat perlu kalian harus tentukan jam on beat kalian itu berapa, jam berapa ya kan. Kalian bisa putuskan kalian keluarnya bisanya jam berapa gitu loh guys. Kalau bisa nih seminggu sekali libur sehari nggak masalah guys, akun tetap masih bisa dikasih orderan. Jadi nggak kelihatannya kerja mulu guys. Jadi sistemnya mungkin bacanya kerja mulu nih orang gitu. Kalau bisa sih libur sehari sekali itu nggak masalah, tetap gacor. Contohnya kayak Bang Juple, kalau gue nonton videonya tuh dia pasti hari apa ya, hari Senin apa hari berapa tuh, pokoknya dia ada libur seminggu sekali guys. Dan itu nggak ngaruh di akun dia, karena dia spesialis go red guys, go red. Nah, itu jangan on beat, jangan sampai teman-teman itu beda-beda lah. Maksudnya jam on beat besok jam 8, besok jam 6. Kalau bisa konsisten. Dan di basecamp juga, di basecamp gue juga ada guys, jam on beatnya itu jam 11, jam 10, tapi dia jam 8 aja udah tupo gitu, karena dia GoFood semua, orderannya GoFood semua, nggak ada campur-campuran sama sekali, nggak ada. Nah, yang kedua adalah membahas history guys, permainan kita di mana ya kan, di mana kita mendapatkan orderan. Nah, disitulah history kita bakal cepat, dan kita bakal cepat mendapatkan orderan. Kalau sepengetahuan gue sih begitu guys. Karena kalau misalkan kita mainnya contohnya kayak gua nih yang di Guaran, Pondok Kelapa, sama di area Pahlawan Revolusi. Kalau di tempat-tempat itu pasti kalau gue misalkan nganterin gitu, GoFood gue masih GoFood guys, dan campur gosen, pasti itu masih dapat orderan yang namanya GoFood. Itu masih cepet lah, terhitung masih gampang lah. Kalau misalkan kalian pindah ke lokasi lain yang kalian belum ada history, atau
kalian belum mendapatkan orderan sama sekali di tempat itu, bakalan susah guys, bakalan lama. Mungkin dapat tapi lama guys, nggak seperti dimana kalian nongkrong di area yang biasa kalian nongkrongin gitu. Dan kalau bisa, kalau teman-teman narik nih, kalau bisa punya area yang utama gitu guys, yang kalian cepat mendapatkan orderan itu ya minimal 3 atau lebih ya, tempat 3 spot atau lebih lah kalau bisa. Kalau kan Pondok Kelapa ya kan, Buaran, area-area Buaran dan Revolusi dan ya sekitar situ lah guys. Pokoknya itu ya area yang historinya paling banyak buat dapetin orderan. Nah maka dari itu, kalau misalkan gue nganterin ke Matraman gitu misalkan, kalau gue sekarang kan jarang main ke sana kan. Kalau dulu sering banget guys, kalau dulu kemanapun, karena orderannya masih banyak. Kalau sekarang kan tau sendiri, orderan lagi anjep, lagi sepi kayak gini, nggak sebanyak dulu gitu loh. Nah kalau gue main ke sana ya sama aja bohong guys. Kesini pun balik lagi ke Buaran, dari jalan itu kemungkinan besar nggak ada nyamber, karena ya itu histori kita nggak ada di sana udah lama. Kalau kita udah nyampe Buaran lagi, pasti nggak lama bunyi lagi. Pokoknya ke tempat kalian nongkrong lah, yang kalian udah historinya banyak di situ, pasti bakal banyak orderannya. Nah, dan juga guys, kalau on beat jangan cuman 8 jam doang. Misalkan nongol nih suruh istirahat, jangan istirahat. Lain kali aja, kalau kalian masih kuat, masih sanggup, lain kali aja guys. Ini beberapa orderan udah disuruh istirahat guys. Ya itu sama aja bohong ya, kita belum dapat apa-apa suruh istirahat. Lanjut aja, nggak apa-apa itu sih, kalau menurut gue sih nggak masalah. Di orderan juga nggak masalah. Dan kemarin ada yang nanya juga tuh, ngaruh nggak nih Google Map historinya dimatiin? Nggak ngaruh guys, gue kemarin juga masih dapat orderan, alhamdulillah masih bisa dapat orderan kok. Emang nggak ngaruh di orderan itu kalau Google Map tuh di historinya dimatiin, biar nggak terlalu berat mapnya gitu. Nggak apa-apa guys, ini udah gue jawab yang kemarin nanya di komentar tuh. Kalau nonton video ini udah terjawab ya. Nah jadi yang terakhirnya ini tipe-tipe orderan guys, kalau yang gue pelajarin, yang gue alamin sekarang ini, dan gue sharing-sharing ke teman ini ya. Sekarang gimana ya guys, jadi kalian harus pilih satu prioritas orderan di akun kalian guys. Kalau misalkan kalian pengen GoFood ya GoFood aja gitu. Jadi yang GoSend, GoRed itu kalian lewatin sebenarnya nggak masalah. Kalau GoSend ya GoSend aja gitu guys. Kalau misalkan sistem kayak gua nih, misalkan masih GoFood sama GoSend, paling banter 10 trip doang guys sehari. Paling banter itu, karena masih campur orderannya. Kalau misalkan ada teman-teman di Basecamp tuh GoFood semua, itu pasti dia bisa 30 poin lebih guys. Kalau gue perhatiin GoSend, dia GoFood doang ambil ya, jadi nggak ada campuran gitu loh. Sistem Gojek sekarang kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan kerja nih teman-teman, banyak misalkan contoh lah di kantor ya, yang gue alamin sendiri, pasti ada lah namanya kerja tuh gak selalu kita jujur ya kan, selalu kita ini ya kan, pasti ada cari-cari muka dan cari-cari kayak gitu guys. Jadi sistem Gojek tuh sebenarnya kayak gitu juga, kita harus ada nakal-nakal sedikit biar apa, biar ya tahu sedikit kerjaan kayak gitu, orderan juga bisa lancar kayak gitu guys. Jadi sekarang kan kalau sekarang kita ngelewatin sebenarnya nggak ngaruh guys. Yang terpenting kalian pilih salah satu orderan guys, satu aja deh, fokusin di situ aja. Pasti gue yakin dihajar mulu sama dia. Kalau misalkan kalian masih GoRed atau GoSend masih campur, saat kalian nongkrong di GoFood dan GoFoodnya kalian kalah sama yang udah GoFood semua, itu pasti kalah guys. Pasti kalian kan masih ada histori GoSend tuh, pasti bakal kalah. Nah maka dari itu gue selalu nongkrong kan di GoFood tuh, tetap masih kalah sama yang paling gacor, dia ngambilnya GoFood doang. Kalau gue kan masih ada GoSend, gue ambil. Nah itu, maka dari situ guys, kita bisa pelajarin dikit demi dikit gitu kan tentang orderan ini guys. Coba kalau nggak percaya dibuktiin sendiri guys. Banyak udah kayak gitu deh, teman-teman lain juga kayak gitu guys. Teman-teman GoSend gue juga banyak yang kalau GoFood masuk dilewatin, tetap masih dikasih GoSend. Nah maka dari itu kita cobain aja dulu guys, jangan nyerah ya. Buat teman-teman di luar sana, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum obat-obatan guys, biar kita jamu lah biar paginya kita semangat gitu. Oke, sampai di sini adalah video gua. Terima kasih yang sudah nyimak sampai full. Gue ucapkan semoga teman-teman sehat. Salam satu aspal.